sangat posesif. Naif posesif. Ya. Dia itu cemburuan. Jadi kemana-mana harus lapor istrinya. Dia pulang nih. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah dia ganti baju dari kantor kan. Pulang rumah ganti baju. Keluar. Nanya bener dicandain. Apa aja dicandain. Hanya di sini, di ADC. Apa aja dicandain. Apa nih sekarang? Karena Joko Dian. Gue lah. Joko Dian tuh udah gue. Lu kan runner up. Kemarin saya sudah. Iya, Itu sekarang. ini sudah. Udah dong semuanya. Semuanya sudah. Emang muter, iya. Ya berarti siapa nih? Gini dong. Gue lah. Sama tangan-tangan panjang. Udah, gue. nggak usah. Yang gentle lah. Siapa dong? Siapa dong terserah. Situ dong kalau gentle. Gue spesialisasi Joko Dian. Wih, ini. Nih, kasih. Langsung. Nih, Oke. kenapa sih aku nggak beruntung, Bang? Selamat malam. Malam. Gue ini mau cerita tentang sepasang suami istri. Ini istrinya sangat posesif. Naif posesif. Ya. Dia itu cemburuan. Jadi kemana-mana harus lapor istrinya. Dia pulang nih. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah dia ganti baju dari kantor kan. Pulang rumah ganti baju. Keluar kamar terus dia ngopi. Ngopi paste. Di paste ya. Gitu aja. Papa katanya. Sini, papa selingkuh ya? Waduh. Wah, langsung dituduh. Oh enggak, ngaku aja. Kamu selingkuh sama cewek rambut lurus. Wah, kok bisa tahu dari mana mama? Nih, di bajunya ada rambut nih. Oh, lurus rambutnya. Iya, benar. Enggak ngaku. Ya udah selesai berantem, gedebak. Besoknya dia kerja lagi si suaminya. Pulang ke rumah, masuk kamar, ganti baju. Papa selingkuh ya? Enggak, tahu dari mana? Ini, papa selingkuh sama cewek rambut keriting. Oh, kemarin lurus. Iya. Tahu. Wah, enggak. Oh, jangan bohong, ini ada buktinya nih. Rambut. Di bajunya. Ada rambut gitu keriting. Kritik. Bakbuk dong. Ya, itu barbuk kan. Gitu. Bakbuk lagi. Ikut lagi. Ya udah selesai gitu. Besoknya kerja lagi. Dia lagi. Ini 7 hari biasanya sama. Enggak, 3 hari. Oh, 3 hari. Besoknya dia kerja lagi, begitu mau pulang, Apa? si papahnya ini trauma kan. Lalu gue dituduh lagi. Jadi dia periksa Dulu bajunya. Depan rumah, periksa dulu nih. Lo nggak usah meriksa, lo emang lo belum meriksa. Tahu kan juga pulang nanti. Iya. Emang lo dituduh juga? Siapa tahu. Jadi periksain. Aman. Nggak ada apa-apa. Agak ada rambut. Ya. Papa, sini. Kenapa lagi mah? Kamu selingkuh ya? Enggak. Nggak usah bohong. Emang buktinya apa? Emang ada rambut lagi? Gitu. Diperiksa kan. Tuh, kagak ada rambutnya. Alah, ngaku aja. Lo selingkuh sama cewek botak kan? Wah! Gimana? Kira-kira? Bisa gak lo? Emang kalau Joko Dian tapi pengalaman pribadi tuh bisa gitu, lucu. iya. Bisa dapet soulnya tuh bisa dapet. Lo bisa gak? Nih, giliran. Iya. Request. Serius aku nih. Iya. Ntar kalau lucu gimana? Ya, gak apa-apa. Ini ada sepasang angkot ngetem. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Siapa tahu dia cuma temenan. Itu kan sebelahan loh. Ya, siapa tahu dia cuma temenan. Sepatu terus pasang, angkot khusus pasang. Lagian mana gurunya, masa guru angkot? Belum selesai. Terus.
Ada 4 pasang angkot. Banyak banget, 8. Kan temennya gini gara-gara ngobrol tadi temennya banyak yang datang. Coba kalau tadi langsung cuma sepasang. Makanya jangan ngobrol. Sudah ada 8 nih angkotnya. Ya, 8 kan. Jangan nonton jadi 12 nih. Makanya nih, tambah penuh nih. Iya, langsung ya. Ngetem ntar. Ngetem angkot. Akhirnya di dalam angkot yang ngetem tuh yang 7 kosong yang 1 ini. Isi. Ada penumpang duduk di belakang tuh ada seorang nenek, seorang pemuda dan seorang guru. Wih, lengkap deh langsung. Duduk Ya, nih. duduk di belakang. Neneknya ngadep pintu. Pintunya ngadep. Untuk ngadep nenek dong. Otomatis nenek depan-depan. Wah, mereka depan-depan dong. Iya kan neneknya duduk ngadep pintu, otomatis pintunya ngadep nenek. Iya bener. Gimana sih? Di samping nenek ini duduk seorang pemuda. Gurunya ini duduknya di seberang. Seberang jalan. Oh, enggak. Di seberang pemuda, di samping pintu. Pintu yang ngadep nenek. Berarti ini guru ini sebenarnya ada berdepan sama nenek, cuma nggak ada berdepan persis. Sama pintu. Sama pintu sebelahan nih guru. Iya, sebelahan Terus akhirnya gurunya diajak ngobrol pintu kan. Bu, Ngobrol. Dia kira no, pemuda. Yang masuk akal dong. ya ini. Pemuda. Oh kan namanya juga bercanda. Iya. Satu lagi berangkat. Ya. Jalanmu. Wah akhirnya angkotnya jalan kan. Zuh. Jalan maju. Jalan di situ dong. Maju dong. Ini kan tadi ngetem berjejer, depannya kan pagar. Dia kan mundur dulu. Main nabrak. Ya langsung aja jalan gitu. Gak usah diceritain dia mundur. Gue masukin aja dulu nih gigi atret dulu. Aduh. Jangan terlalu lengkap. Diajak bener susah sih. Maunya langsung lucu. Kira-kira 15 menit setelah itu datang seorang. Bawa anduk kecil nih. Kok berat anduk kecil? Anduk kecil Bantuin doang. Hei, anduk kan cuman gini, Pak. Iya anduknya gitu. Dia bawa anduk emang dikalungin. Iya. Ini bawa beras 15 kilo. Ngomong. Makanya, lagian ngapain anduk nggak dikalungin aja dibawa-bawa udah kayak apa. Gak ngomong. Dia langsung teriak ini. Mana tadi angkot saya? Ternyata ini sopir angkot tadi. Loh, yang tadi yang gede kan? Ya itu siapa? Masalahnya berarti siapa tuh yang bawa angkot? Itu. Siapa yang bawa angkot? Mana dia? Tadi ada 3 penumpang. Guru 1, nenek 1, pemuda 1 naik angkot saya. Sekarang mana angkot saya? Hilang sama penumpang-penumpangnya. Terus? Nggak ada yang pada jawab, diem aja. Memang kan nggak ada orang lain. Lah iya makanya. Kan cuma ada 3 orang udah berangkat. Wah berarti ini kesimpulannya ini angkotnya ada yang nyuri. Ya terus ceritanya gimana? Pemuda. Ya nggak tahu udah jalan udah 15 menit. Supirnya aja nggak ke bawah. Aduh. Lah ceritanya Ya kan paling nggak bisa nyeritain yang Ceritain yang 3 itu lo ceritain bisa. Gimana ceritanya? Aku kan nggak ikut di dalamnya. Terus aku mau cerita apa? Nanti dikira fitnah. Ikut aja enggak. tepuk tangan. Tuh. Ini langsung saja kita panggilkan berikutnya nih. Kita ada bintang tamu, tepuk tangan buat Talita. Talita Latte. Hai Talita, apa kabar kamu? Halo. Langsung ya tepuk tangan buat Ipul. Ipul. Selamat malam. Malam. Jadi gini, sebelum seperti sekarang, dulu itu saya, pengangguran. Pengangguran pegang-pegang gitu. Apa hubungannya? Oh kirain gua kan dulu gua jelek gitu. Ini mah pengangguran, ya apain pegang-pegang? Enggak, tapi kan saya penganggurannya beda gitu sama pengangguran yang lain gitu. Terus kalau pengangguran lainnya itu kan tidurnya biasa di emperan gitu. Di emperan, depan toko gitu ya. Kalau saya tidurnya ini dong, di apartemen. Kaya dong itu. Lumayan. Jadi di Jakarta Barat itu ada yang namanya apartemen musim kota. Nah saya tinggalnya di situ tuh, di parkirannya. Di parkirannya.
Bukan di dalamnya. Enggak, di parkirannya. Dapatnya di parkiran doang, dalamnya penuh udah. Oh, boleh. Emang boleh luar gitu? Di dalam juga. Enggak, di luar bolehnya. Tapi habis itu saya tinggal bareng bapak saya, kontrak sama bapak saya. Di kontrakan saya itu nggak ada kipas anginnya. Adanya AC.